Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra Prasetya. NIM saya 1462000019. Di sini saya akan menunjukkan project UAS milik saya, yaitu game ular berbasis Java 2 dimensi. Berikut adalah screenshot dari program tersebut. Selanjutnya membahas konsep-konsep yang digunakan pada program tersebut, yaitu konsep interfaces. Konsep interfaces adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interfaces tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak diimplementasikan. Inheritance di Java adalah mekanisme di mana suatu objek memperoleh semua properti dan perilaku objek induk. Gagasan di balik inheritance di Java adalah Anda dapat membuat kelas baru yang dibangun di atas kelas yang sudah ada. Selanjutnya, overriding. Konsep overriding di sini adalah suatu keadaan pada saat terjadinya polymorphism pada suatu parent kelas dan subkelasnya. Konsep interface yang diterapkan di program saya. Yang pertama yaitu mengimplementasikan action listener. Mengimplementasikan action listener ini karena akan digunakan sebagai referensi. Kelas ini digunakan sebagai referensi untuk metode timer yang nantinya akan dipanggil. Yang mana metode tersebut juga butuh interface sebagai parameternya. Jadi kelas game panel ini akan dijadikan sebagai argumen atau parameter untuk metode timer nantinya. Setelah itu kita juga butuh method action performer, yang mana metode tersebut telah didefinisikan di interface action listener. Jadi kita tinggal overriding. Selanjutnya konsep inheritance. Konsep inheritance sendiri di sini simple, yaitu extend ke kelas JPanel, kelas JFrame, yang mana JPanel akan menampung game kita, akan menampung gamenya, baik ukuran layar semuanya disetting di JPanel. Setelah itu dimasukkan ke dalam JFrame. Intinya ukuran panelnya akan menyesuaikan dengan besar yang disetting di JPanel dengan metode pack ini. Setelah itu konsep overriding. Konsep overriding di sini dilakukan untuk mendaftarkan metode yang telah dibuat atau juga memberikan logic yang spesifik pada aplikasi ini. Seperti ini bisa dilihat. Kalau main komponen di sini berisikan metode yang telah saya buat, yaitu untuk menggambar objek-objek, menggambar unit-unit karakter di game tersebut. Setelah itu ada pengecekan di sini. Terus ada method repaint yang untuk menggambar ulang setiap aksinya. Di bawahnya ada kelas myKeyAdapter yang mengextend kelas keyAdapter yang tujuannya adalah untuk mendengar aksi-aksi yang dilakukan oleh user pada keyboard. Jadi apabila user menekan keyboard, akan dicek apakah ada dari yang user pencet tersebut ada di switch case ini. Misalkan tombol arah kiri, tombol arah kanan, tombol arah atas, ataupun tombol arah bawah. Jika user menekan tombol tersebut, maka variabel arah nantinya akan diubah dan ular tersebut akan berubah arah sesuai dengan tombol yang ditekan oleh user. Selanjutnya saya akan menunjukkan source code-nya, programnya. Di sini kita mulai dari awal ya. Saya mengimport beberapa package yang diperlukan, beberapa library yang diperlukan. Setelah itu di sini game panel yang sudah tadi saya jelaskan. Game panel
Di sini juga ada game frame yang nantinya akan menampung game panel, dan juga game frame akan dipanggil oleh kelas ular nantinya. Setelah itu JPanel di sini mengimplementasikan interface action listener sesuai dengan yang saya katakan tadi. Setelah itu di sini ada beberapa variabel yang sudah didefinisikan terlebih dahulu untuk mempersiapkan game ini. Yang utama itu adalah tinggi layarnya yang sudah disetting, game unit size, setelah itu delay-nya, ingin seberapa cepat percepatan dari pergerakan ular tersebut, setelah itu koordinat dari apelnya ataupun titik merah nanti itu, setelah itu skor, panjang badannya, setelah itu arahnya di sini saya setting sebagai bergerak ke kanan untuk awalannya. Setelah itu running, program mulainya dicek. Di sini pertama di setting false. Setelah itu ada timer, terus random di sini digunakan untuk memindahkan apel nantinya ataupun titik merah secara random. Setelah itu ada construct game panel. Construct game panel sendiri di sini menginstansiasi random untuk memunculkan angka random. Setelah itu men-set size-nya, set background, fokusnya di setting. Setelah itu add key listener, yang mana di sini parameternya, ini argumennya adalah my key adapter. Jadi apabila saat user menekan, maka inilah yang akan mendengarkan. Setelah didengarkan apa yang ditekan oleh user, maka akan merubah arahnya. Setelah itu konstruktor akan mengeksekusi start game, yang mana start game akan memulai waktu dan juga akan menjalankan metode timer, menjalankan konstruktor timer. Di sini parameternya ada dua, yaitu mau seberapa cepat pergerakannya, yang mana delay-nya di sini 1020 millisecond. Selanjutnya kelas yang mengimplementasikan action listener. Jadi action listener ini akan diimplementasikan ke kelas game panel. Jadi game panelnya di sini dimasukkan sebagai parameter. Setelah itu time start untuk menjalankan waktu awalnya. Pada saat game start dijalankan, otomatis timer akan memanggil metode action performed. Setiap beberapa saat, yaitu saatnya adalah yang sesuai di setting tadi, yaitu interval dari delay-nya. Jadi setiap 1024 millisecond maka metode ini akan dipanggil. Setelah itu akan diwarnai ulang dan juga dicek dalamnya, yaitu ada metode move apple, check tabrak, apakah perubahan yang sudah dirubah di sini, misalkan di sini dirubah ke awalnya R dirubah ke belok ke kiri jadi L, maka akan dijalankan oleh metode move. Di sini check apple untuk mengecek skornya, apakah apel tersebut sudah dimakan oleh ularnya, apakah kepala ularnya sudah mengenai
dari apel tersebut. Jika sudah, maka skornya akan bertambah, akan dicek di metode ini. Setelah itu cek tabrak. Jadi apabila ular tersebut nantinya akan bertabrakan dengan border, maka program akan dihentikan. Terus di sini kita akan mengecek drawnya, metode drawnya. Sini metode drawnya akan menggambar di sini, menggambar kepala ularnya, badannya. Di sini dicek apakah array pertama itu akan bernilai 0 atau tidak. Ulangan pertama, badan pertama akan bernilai 0 atau tidak. Jika bernilai 0, maka itu akan dianggap sebagai kepala, dan jika itu kepala akan diwarnai hijau seutuhnya. Selanjutnya, jika itu badan, maka akan dikurangi warna hijaunya dengan menggunakan RGB, settingan RGB. Terus di sini ya metode repen akan memanggil secara otomatis, yaitu memanggil otomatis paint komponen. Jadi setiap delay setiap 1020 milisecond, maka akan memanggil metode action performat akan menjalankan metode repaint akan menjalankan paint komponen. Saya jalankan programnya. Sepertinya terlalu lambat. Saya setting dulu delaynya. Saya akan ubah di sini menjadi 1020 milisecond, 120 milisecond, maaf. Selanjutnya saya jalankan lagi. Berikut adalah hasilnya. Jadi setiap interval tertentu yang barusan disetting intervalnya adalah 120 milisecond, maka program akan melakukan perpindahan untuk badan dari ular. Setelah itu apabila mengenai titik merah tersebut, titik merah atau di sini disebut apel, skornya akan bertambah dan apel akan dimunculkan lagi dengan koordinat yang berbeda secara random. Berikut programnya. Dan setelah selesai dan apabila menabrak badan ataupun menabrak border di sini, maka akan muncul game over yang berarti program tersebut telah selesai dan skor akan ditampilkan di sini. Ya, begitu programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.